Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdillah Kila dengan NPM 2170061168085. Saya akan menjawab pertanyaan ganjil. Nomor 1, ada 4 fase, yaitu analisis sistem. Ada sebuah teknik pemecahan masalah yang mendekomposisi sebuah sistem menjadi komponen-komponen penyusun dalam rangka mempelajari lebih jauh bagaimana komponen sistem tersebut bekerja dengan berinteraksi dengan komponen lainnya untuk suatu tujuan tertentu. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Yang ketiga, implementasi sistem. Sebuah implementasi lakukanlah persiapan secara matang mengenai perangkat keras, perangkat lunak, ruangan, dan fasilitas pendukung lainnya. Beberapa hal yang juga penting diperhatikan dalam implementasi sistem adalah konversi. Biasanya dilakukan konversi dalam sistem lama ke sistem baru, apalagi jika sebelumnya juga telah menggunakan aplikasi terkomputerisasi. Lakukan pelatihan secara menyeluruh untuk setiap pihak yang menggunakan. Jangan lupa lakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem namun tidak menggunakan aplikasi sistem secara langsung. Testing penerimaan. Lakukan testing selama periode tertentu sebagai proses belajar. Pemilihan sistem. Tahapan pemilihan sistem mencakup seluruh prosesnya yang diperlakukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Manfaat desain sistem adalah memberikan gambaran rancangan bangun atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun guideline bagi programmer dalam membuat aplikasi. Yang keempat, pemilihan sistem. Tahapan pemilihan sistem mencakup seluruh proses yang diperlakukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pemantauan pengoperasian. Libatkan tim pengembangan untuk memantau secara langsung pada waktu tertentu mengenai bagaimana pihak-pihak pengguna mengoperasikan sistem yang dibuat. Yang kedua, antisipasi gangguan kecil atau bug. Biasanya selalu ada gangguan kecil dalam suatu aplikasi yang baru dikembangkan. Saya akan menjawab pertanyaan 3. 1. Perancangan sistem. Dalam fase perancangan sistem dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas yang akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tinggi akan dipilih untuk pengembangan. Yang kedua, analisis sistem. Fase analisis sistem adalah fase profesional sistem melakukan kegiatan analisis sistem. Dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem. Definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala-kendala sistem, ditambah identifikasi biaya, keuntungan, dan istimewa jadwal untuk solusi yang berpotensi. Yang ketiga, perancangan sistem secara umum atau konseptual. Dalam fase perancangan sistem ini harus berguna, mudah dipahami, dan mudah digunakan. Harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan, harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, termasuk tugas-tugas yang lainnya yang tidak dilakukan oleh komputer. Harus dapat mempersiapkan rancangan sistem yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem informasi yang meliput data dan informasi simpanan data, metode-metode, prosedur, pihak yang terkait, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengendalian internal. Yang keempat, evaluasi dan seleksi sistem. Akhir fase perancangan sistem secara umum menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu, dalam fase evaluasi dalam seleksi sistem ini, nilai kualitas sistem dan pertimbangan cost benefit dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Yang kelima, fase perancangan sistem secara detail dan review. Fase perancangan sistem secara detail menyediakan spesifikasi untuk perancangan secara konseptual. Pada fase ini, semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perancangan output atau layout dirancang untuk semua layar, form-form tertentu, dan laporan-laporan yang dicetak. Prosedur ditulis untuk membimbing pemakai dan personel operasi agar dapat bekerja dengan sistem yang sedang dikembangkan. Yang keenam, implementasi dan pemeliharaan sistem. Pada fase implementasi dan pemeliharaan sistem siap untuk dibuat dan diimplementasi. Sejumlah tugas harus dikoordinasi
dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Laporan implementasi yang dibuat pada fase ini ada dua bagian, yaitu rencana implementasi dan bentuk Gantt chart atau Program and Evaluation Review Technique chart. Setiap sistem yang telah diimplementasi akan dilakukan evaluasi dan review berdasarkan jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.